inna sa'yakum lasyatta. Malam dan siang berbeda. Laki-laki dan perempuan berbeda. Tiba-tiba ayat keempat, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu, munya kembali ke kita manusia. Sesungguhnya usahamu wahai manusia lasyatta, berbeda-beda. Apa maksudnya berbeda-beda? Dijelaskan di ayat selanjutnya bahwa nanti kita sebagai manusia ini ada dua kelompok dalam berusaha, dalam berikhtiar, dalam bekerja, dalam mencari nafkah. Itu ada dua macam manusia. Beda-beda kata Allah. Dua manusia ini beda. Dan gak akan bisa menyatu karena mindsetnya berbeda. Pola pikirnya berbeda. Karena pola pikirnya berbeda, keyakinannya berbeda, keimanannya berbeda, maka hasil dari ikhtiarnya pun juga akan berbeda. Kita bahas kelompok pertama. Lanjutan ayat. Fa'amma man a'ta wattaqa. Kelompok pertama adalah orang-orang yang a'ta. Apa itu a'ta? A'ta itu memberi. Tapi kalau pemberian dalam bahasa Arab a'ta itu artinya memberi sedikit, bukan banyak. Jangan disalahpahami. Oh, kalau begitu dalam kita memberi kepada orang lain gak perlu banyak, yang penting ikhlas Ustaz. Bukan yang penting ikhlas. Makanya saya gak setuju kalau ada jamaah yang bilang sedekah itu gak perlu banyak, yang penting ikhlas. Maka saya balik. Yang penting banyak, bukan yang penting ikhlas. Yang penting banyak. Kenapa? Karena ikhlas itu akan tertantang, akan terlatih kalau sedekah kita nominalnya banyak. Tidak akan mungkin kita mencapai level keikhlasan yang sesungguhnya kalau sedekah kita hanya sedikit. Misalnya masukin ke kota infak 2.000. Ikhlas Pak? Ikhlas. Mestilah ikhlas. Orang sekarang parkir motor sebentar aja 2.000. Gimana enggak ikhlas? Parkir mobil udah 4.000. Mestilah ikhlas. Tapi maksud dalam ayat ini adalah bukan Allah mengajarkan kita untuk memberi sedikit. Bukan. Ini ada satu pelajaran yang berharga. Bahwa dalam kita memberi kepada orang lain, sebanyak apapun pemberiannya, anggap pemberian kita itu sedikit. Tapi kalau menerima kita dari orang lain, sekecil apapun yang kita terima, anggap itu banyak, besar. Nah, hari ini kadang-kadang kita kebalik. Memberi sedikit seakan-akan banyak, jadi diungkit hari-hari. Itu dulu Ustadz fakir miskin sebelah rumah, itu kalau bukan saya yang bantu jadi gelandangan dia. Bapak bantu berapa puluh juta? 100.000. Pas acara Muharram, ya Allah, 100.000 setahun sekali pula. Diungkit tiap tahun. Bukan kalau bukan saya yang bantu dia jadi gelandangan. Nanti datang lagi ke masjid Baitus Salam. Ini Ustaz, kipas ini, kalau bukan saya yang bantu, ini kepanasan ini jamaah masjid Baitus Salam. Jadi kipas ini semua Bapak yang bantu? Enggak, satu aja Ustaz. Satu. Yang mana? Itu yang mati itu. Oh, pantaslah. Sudahlah mati diungkit-ungkit pula. Ini yang memberi mudah-mudahan tersinggung ya. Yang memberi mudah-mudahan tersinggung. Karena kalau tersinggung berarti hatinya sehat. Kalau disindir masih enggak ngerasa berarti hatinya bermasalah itu. Maka dalam kita memberi kepada orang lain, sebanyak apapun pemberiannya anggap sedikit. Supaya apa? Gampang kita ikhlas dan tidak mudah kita mengungkit-ungkit pemberian. Tapi kalau kita nerima dari orang lain, sekecil apapun yang kita terima, sesedikit apapun yang kita terima, kita harus menganggapnya banyak. Ada tetangga ngadain acara bikin soto.
diantarlah satu mangkok soto itu ke rumah kita. Kalau kita orang-orang yang beriman, maka kita akan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Di tengah masyarakat perkotaan yang tidak mau bersilaturahim, tidak mau tegur sapa, tidak mau hidup harmonis, saya masih punya tetangga yang kalau ada acara masih sempat nganterin makanannya ke rumah saya. Satu mangkok soto. Kalau kita menganggap pemberian yang sedikit itu banyak. Tapi kalau sebaliknya, menganggap pemberian orang lain itu di mata kita selalu sedikit, maka bukan kita bersyukur. Ada Ustadz punya tetangga di pelit betul. Loh, kok pelit, kan sudah diantar. Diantarnya satu mangkok Ustadz. Kita di rumah ini 4 orang. Dia ngantar satu mangkok. Begitu kita tengok, mana nih dagingnya? Cuma bihun aja sama kuah. Salah tetangga ngantar makanan ke kita. Maka sekali lagi, dalam memberi anggap sedikit, tapi dalam menerima anggap banyak. Bahkan ulama menjelaskan lebih detail. Lupakan pemberian kita kepada orang lain, tapi ingat selalu pemberian orang lain kepada kita. Wah, ini level yang lebih susah ini. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, jamaah sekalian, Masya Allah, gak ada ketenangan dalam hidup selain menggunakan prinsip ini. Lupakan seluruh pemberian kita kepada orang, tapi ingat selalu pemberian orang kepada kita.